manfaatnya bagi terutama terkhusus pada produk di bidang pertanian atau perkebunan. Mungkin di tema malam ini kita berbicara pada produk best farm atau pupuk slow release. Kebetulan sekarang udah berganti nama best farm ya, Ayah. Iya, Pak Raymond. Bisa didengar ya, Ayah? Bisa Pak, bisa. Kita tahu namanya pupuk best farm ini adalah pupuk majemuk. Pupuk majemuk yang sifatnya itu ada mikro dan makronya. Nah, pupuk majemuk ini dikategorikan pupuk, boleh dikatakan pupuk anorganik, yang sifat unsur haranya itu ada kandungan organiknya dan sedikit campuran dengan bahan kimia, tapi tidak begitu berapa persen. Nah, dalam kandungan pupuk best farm ini, kita berbicara di kandungan makronya, itu terdapat unsur-unsur seperti unsur nitrogennya, fosfornya, kaliumnya, dan sulfurnya, kalsiumnya, bahkan magnesiumnya. Dan ini pupuk kandungan makro ini sangat tepat dipergunakan untuk tanaman-tanaman keras seperti salah satunya kelapa sawit. Jadi PT BES alhamdulillah memberikan produk seperti ini, memang salah satunya di titik Pekanbaru, Sumatera khususnya. Di kelapa sawit ini memang sangat dibutuhkan kandungan makro dan mikro berhubung. Tekstur tanah di daerah Sumatera itu berbeda-beda dan ada bahan lagi tekstur tanah yang bersifat seperti lahan gambutnya. Dan di sini pun juga ada kandungan mikronya seperti zat besinya, mangannya, tembaganya, seng, baron, dan molybdenumnya. Nah, kandungan perpaduan makro dan mikro ini memang dikatakanlah di sini pupuk majemuknya. Apa sih manfaat dari kita mengaplikasikan best farm ini? Apa yang kita dapat dari esensinya? Salah satunya yang pasti pemangkasan biaya kita untuk membeli suatu produk pupuk yang saat ini nilai jualnya sangat tinggi. Itu yang pertama. Yang keduanya biaya operasional kita, biaya tenaga kerja kita, waktu kita pun terbangkas dengan mempergunakan pupuk best farm ini, berhubung cara pengaplikasiannya sangat simpel. Kelebihan dari pupuk Piloslorisis ini banyak yang kita dapatkan. Yang pertama, dari kandungan makronya itu bisa memberikan bantuan pada batang, asupan untuk batang, akar, dan buah, karena unsur fosfor dapat membantu untuk pembuahan ataupun biji-bijian. Dan kandungan nitrogennya juga pun dapat membantu berupa seperti kelapa sawit itu membantu untuk pelepah ataupun daun itu memberikan suatu ruang yang terbuka sehingga pelepahnya itu bisa memberikan posisi jatuh gitu. Jadi sifat dari pupuk Suaranya nggak ada. Ke mute Pak Raymond. Suaranya. Ada cakap Pak Raymond.
Nah, Bisa dengar, ah? dengar. Kita lanjut ya. Ya. Nah, bagaimana cara kerja pupuk base farm ini? Salah satunya kita mengaplikasikannya, mempraktekkan di lapangan itu dengan jarak 30 cm dari rumpun batang itu kita hanya sebatas untuk menggali sedikit dan kita sobek dari sasetan itu sehingga tidak perlu kita untuk menabur sekeliling yang seperti rekan-rekan tani kita mengaplikasikan pupuk-pupuk yang lain. Jadi cukup di satu titik bisa diaplikasikan. Dan itu jarak waktunya itu untuk 3 bulan sekali. Dan perlu kita ketahui juga kita mengaplikasikan pupuk Pilo Slow Release ini jangan sampai kita berasumsi sekali pemakaian langsung tanpa ada perubahan, karena itu belum tentu kita pastikan berhubung tekstur tanah kita di satu daerah itu sangat berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang keduanya, lahan kita biasanya terkontaminasi sama pupuk-pupuk kimia sehingga pengaplikasian kita awal memakai Pilo atau base farm ini, dia awal itu dia berproses dulu mengembalikan unsur-unsur haranya sehingga kandungan-kandungan kimia yang ada dalam lahan sawit tersebut dibenahi dulu. Jadi mungkin bisa jadi 1 sampai 3 kali pengaplikasian mungkin nampak ada perubahan terhadap tanaman sawit khususnya. Dan itu pun sepengetahuan saya di sini kadang saya juga banyak menemukan ada rekan-rekan kita juga langsung mengaplikasikan Pilo, dan itu pun untuk beberapa titik. Tapi setidaknya kita sebelum mengaplikasikan Pilo ini kita ketahui dulu lah bagaimana tekstur tanahnya yang terdapat di lingkungan tersebut, bagaimana unsur pH-nya, bagaimana unsur kandungan airnya, kadarnya itu bagaimana, sehingga posisi kita untuk mengaplikasikan Pilo ini tepat sekali pada tanaman sawit. Kadang-kadang kayak seperti di lahan gambut yang biasanya saya selalu turun di lahan gambut, itu tidak mesti Pilo dulu. Tidak mesti Pilo dulu kita aplikasikan berhubung lahan gambut ini boleh dikatakan kandungan fosfornya, kandungan kalsiumnya, kandungan aluminium itu udah terbeku lah, udah terbeku secara kimia, sehingga sifat aluminium dan mangahnya itu diserap sama si akar tersebut, dia sifatnya menjadi racun. Jadi belum tepat saatnya kalau Pilo itu kita aplikasikan. Mungkin ada tahapan-tahapannya. Saya selalu mengaplikasikan itu tahapan di awal itu selalu mempergunakan fotosintesa dulu. Karena fotosintesa bekerja sebagai mengembalikan unsur pH tanahnya dikembalikan, kadar airnya distabilkan, baru kita aplikasikan setelah selang berapa hari kita aplikasikan Pilo. Jadi kerjanya itu benar-benar menyeimbangi. Saya banyak menemukan juga terkhusus di Pekanbaru ada beberapa persen saya menemukan rekan-rekan kita di PTBes langsung mengaplikasikan Pilo sehingga tanaman tersebut belum saatnya dia menampung kandungan Pilo ini. Jadi, tapi bukan berarti dia mematikan, tidak. Dia hanya stuck di tempat. Sehingga perkembangan pertumbuhan dari pengaplikasikan Pilo itu tidak ada sama sekali reaksinya. Efeknya kenapa? Efeknya nanti kepada produk terkhusus pada Pilonya, base farm-nya. Oh, saya udah mencoba Pilo, tapi nggak ada perubahan. Saya udah gini-gini tapi nggak ada perubahan. Dalam artian bukan Pilonya disalahkan gitu kan. Singkatnya seperti ini ya. Jadi seperti lahannya itu memang ada penyakit pada sakit kepala lah. Kita beranalogi sakit kepala sehingga kita berikan obat sakit perut itu memang nggak pas diposisikannya. Makanya di situ saya selalu banyak mengklarifikasi sehingga di saat saya turun ke lapangan saya ngecek dulu lahannya bagaimana pH-nya, bagaimana kadar airnya. Kalau memang stabil pH-nya standar,
kadar airnya pun bagus, ya kan. Di situ baru berani saya mengaplikasikan kilo. Tapi kalau itu tidak, saya selalu mengawali dengan seperti produk fotosintesa. Itu yang terjadi. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyalahkan rekan-rekan kita. Yang penting di sini kita sama-sama sebelum kita mengaplikasikan Pilo, sebelum kita memberikan solusi Pilo kepada rekan-rekan tani, sebaiknya kita benar-benar turun ke lapangan dulu mengetahui bagaimana tekstur tanahnya. Dan di sini pun di Pekanbaru terkhusus kita banyak menemukan jenis-jenis tanah, lahan-lahan yang berbeda-beda. Ada di bagian seperti di daerah Sia itu kebanyakan di lahan-lahan gambut, di daerah Bangkinang di situnya, di lahan-lahan tanah merah, dan di Pulau Muda pun di daerah Muara II pun ada lahan-lahan gambut. Jadi setiap lahan itu memang ada kategori yang seperti tanahnya aluvial, jenis tanah aluvial, jenis tanah latosolnya, organosolnya. Jenis tanah ini bisa kita pergunakan produk Pilo. Sangat tepat sekali ya. Sangat tepat sekali kita mempergunakan produk pupuk Bestfarm ini. Karena kandungan Bestfarm ini sudah sangat include di dalamnya. Ada mikro dan makronya. Ada mikro dan makronya. Apalagi di lahan gambut berupa lapisan-lapisan pelapukan tanaman yang dulu akar-akar itu memang kadang-kadang saya menemukan kedalaman gambut itu lebih dari 5 ke atas, 5 meter ke atas. Ada yang sampai 9 meter. Kalau 9 meter 5 ke atas itu sudah dikategorikan seed class 7. Jadi sebanyak apapun kita mempergunakan pupuk kimia mau itu urea, maupun itu dolomit, maupun itu SS, itu tidak akan bisa mengurai untuk bagaimana pembekuan tadi yang di lahan gambut itu. Makanya saya bilang tadi pupuk Bestfarm memang pas sekali untuk diaplikasikan di lahan-lahan seperti lahan latosol, organosol itu. Nah, makanya secara aplikasinya itu benar-benar kita terapkan sesuai dengan SOP-nya. Jangan sampai kita mengaplikasikan, kita langsung menerapkan Pilo, terus dimanapun kita Pilo, sedikit Pilo, segala macam Pilo, tidak seperti itu juga. Jadi benar-benar kita ketahui dulu teksturnya. Terus bagaimana sih, apa sih langkah tujuan dari pemakaian aplikasi Pilo ini? Berapa lama prosesnya? Nah, saya selalu menerapkan ke rekan-rekan tani saya. Jadi jangan sampai kita berasumsi sekali pemakaian Pilo langsung nampak perubahan. Tidak. Paling tahapan pertama kita mengaplikasikan Pilo, jarak 1 sampai 2 bulan ke depan, dia akan tampak perubahan pada pelepah. Diawali dari pelepahnya dulu. Daunnya itu mulai menghijau, pelepahnya menghijau, dan dia memberikan bobot buah, memberikan ruang buka pada pelepah tersebut sehingga memberikan leluasa pada buah untuk dia berkembang membesar. Dan itu tergantung dari pH tanahnya. Kadang kalau pH tanahnya tingkat keasamannya tinggi, kebasahannya bermasalah, itu bisa mencapai 3 bulan itu pun belum nampak perubahan. Jadi benar-benar kita harus memberikan dulu, kita memberikan pahitnya dulu pada rekan-rekan tani kita. Artinya karena kita melihat kondisi tanah seperti itu, kita udah ketahuan, oh ini nggak secepat itu, ini butuh proses. Apalagi ini udah terkontaminasi sama pupuk kimia gitu kan. Nah, 3 bulan sampai 4 bulan berikutnya baru dia keluar bunga baru dari hasil pemupukan aplikasi. Itu kalau kita mengaplikasikan untuk yang kedua sampai yang ketiga kalinya terkait dengan adanya masalah di tanah tersebut gitu. Nah, di 6 bulan baru terlihat hasil terjadi kenaikan. Rata-rata satu hektar itu kan biasanya keluh kesah dari rekan-rekan itu di bawah 900 kilo lah dalam 1 hektar itu. Itu kan standarnya 1 hektar itu kan lebih dari 1,3 sampai 1,4.
Tapi berhubung kondisi tanahnya bermasalah, di situ kita baru mencoba untuk memberikan arahan gitu kan, dalam artian, Pak, kalau lahan Bapak ini selalu dipergunakan kimia, dia tidak akan merubah. Dia tidak akan merubah karena kandungan yang ada di unsur tanah itu tidak bekerja seimbang dengan pupuk yang diberikan sama rekan-rekan tani kita yang selama ini memakai dolomit lah contohnya ataupun urea, ya kan? Nah, terlalu dolomit, kita berbicara dolomit itu terlalu banyak kita mempergunakan dolomit, bahkan itu akan bisa meningkatkan lagi tingkat keasaman tanahnya. Jadi kadang-kadang asumsi dari rekan-rekan tani kita selalu mempergunakan dolomit untuk itu kan akhirnya efeknya buruk. Makin tinggi lagi tingkat keasaman tanahnya gitu. Nah, di situ kita selalu memberikan untuk penjelasan gitu lah. Lepas dari itu pun kebetulan pupuk Bestpam ini setelah saya sedikit menggali ternyata kandungan Bestpam ini setara dengan pemupukan standarnya perusahaan itu 3 sampai 5 kilo per pokok. Hebatnya Bestpam ini seperti itulah. Jadi dalam satu saset itu setara dengan 3 sampai 5 kilo per pokok. Kalau seandainya perusahaan-perusahaan besar dalam pemupukan untuk satu batang pokok sawitnya. Nah, tapi kan rekan-rekan tani kita juga banyak. Kadang satu pokok 1 kilo, satu pokok setengah kilo, tapi pengen hasil yang maksimal, gitu. Kan kita memberikan asupan nutrisi, asupan makanan terhadap tanaman tersebut kan sesuai dengan kapasitas atau takarannya. Gitu. Di situ kita baru mencoba, kita memberikan sedikit penjelasan, ini gini-gini, kilonya seperti ini. Satu saset ini setara dengan 3 sampai 5 kilo. Perlahan saya mencoba di sini terkhusus untuk Pekanbaru dan Sumbar, saya mencoba untuk merubah pola pikir terhadap rekan-rekan tani kita, bagaimana beralih dari kimia ke anorganik seperti Bestpam, pupuk yang majemuk. Pada prinsipnya seperti itu. Jadi, tapi jujur saya sangat berterima kasih sama founder dan co-founder Abi Masturi dan Umi Hajah Ratnasari, karena saya tidak membandingkan. Saya berjalan di Pekanbaru bukan SSW aja yang ada di Pekanbaru, tapi banyak komunitas yang lain. Sehingga saya menemukan rekrutan komunitas yang lain itu yang telah bergabung, tapi tidak ada pembinaan. Tidak ada sama sekali pembinaan. Saya sangat bersyukur, saya salut sama Abi telah memberikan ilmu-ilmu dan mendoktrin kami di sini. Kami tidak seperti monkey business. Kami rekrut calon mitra kami, setelah itu kami diamkan, kami biarin, kami tidak seperti itu. Karena inilah didikan dari Abi Masturi. Nah, saya menemukan di sini banyak seperti itu. Terkait masalah pupuk, banyak rekan-rekan yang menjual belikan pupuk ini, sehingga menawarkan ini pupuk bagus. Ini pupuk Bestpam kilonya bagus, fotosintesanya bagus gitu. Pas diaplikasikan sama petani, mereka stuck, tidak ada perubahan. Kadang-kadang tadinya saya mau memprospek mereka, ternyata mereka udah mempergunakan kilo dengan jaringan yang lain gitu kan. Kan udah pasti timbul kekecewaan dari awal. Di situ saya mencoba merubah lagi ya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ke rekan-rekan kita yang di lapangan itu, mereka kembali lagi mempergunakan kilo. Saya diberikan kesempatan lagi untuk mengaplikasikan kilo, walaupun dalam tahapan skala kecil dulu. Tapi pada prinsipnya saya tidak menyalahkan siapapun yang menjalankan ini. Yang penting sebelum kita memperkenalkan produk kilo ataupun fotosintesa ataupun produk PTBS terkhusus untuk pupuk, setidaknya kita mengetahui dulu bagaimana tekstur tanahnya. Mungkin sedikit tambah lagi ya. Semoga kita benar-benar dimanapun dari tim SSW
Semoga kita tidak seperti dengan tim-tim yang lain. Harapan saya seperti itu. Walaupun di daerah Sumatera, Kalimantan, di Jawa, kalaupun kita memang benar-benar merekrut orang untuk dikategorikan di pertanian atau perkebunan, turunlah kita ke lapangan. Sangat miris saya menemukan rekan-rekan tani kita dengan permasalahan di lapangan. Dengan harga pupuk yang meningkat, setelah itu mereka mempergunakan pupuk fotosintesa, eco-farming, kilo ataupun bespam. Kadang-kadang ada yang menemukan stuck di tempat. Ya sangat miris lah, pada prinsipnya sangat miris. Jadi mari kita sama-sama kalau benar-benar kita serius untuk pertanian, perkebunan, kita benar-benar turun. Jangan sebatas kita jual beli putus. Kita turun ke lapangan. Harapan saya seperti itu. Tapi mudah-mudahan di SSW saya tidak menemukan seperti itu. Kira-kira itu untuk penjelasan dari pupuk bespamnya. Mungkin di sesi tanya jawab nanti kita lebih banyakkan lagi ya. Mungkin bisa saya kembalikan ke Ibu Mega. Ini mohon maaf nih, ini baru perdana, baru perdana, jadi banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin insya Allah saya mungkin banyak belajar lagi dengan seperti ini ya. Siap, Pak Raymond. Silakan Ibu Mega. Terima kasih, sudah bagus. Tambah volumenya. Semoga sukses. Ya, terima kasih kepada Bapak Raymond yang sudah memberikan sedikit pemaparan secara garis besarnya, apa itu manfaat slow release atau bespam ya, apa itu, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan apa yang terjadi selama Pak Raymond di lapangan, hal-hal apa yang beliau temui, mungkin banyak sedikit tadi sudah disampaikan. Mungkin nanti ada sedikit penjelasan kembali sama beliau, nanti secara tertulis lah. Jadi ada langkah-langkah apa yang kita gunakan, apa yang harus dicek di lahan. Mungkin nanti dari sesi tanya jawab bisa diselipkan di sana. Baik, selanjutnya mungkin dari pemateri cukup di situ dari Pak Raymond. Kepada Bapak Ibu yang pengen bertanya atau saling sharing lah, kita sama-sama belajar di sini. Saya persilakan, atau secara langsung boleh, atau melalui chat. Nah, kepada Bapak Ibu kita persilakan. Saya boleh, Mbak Mega. Boleh. Assalamualaikum, Ukti. Waalaikumsalam. Boleh bertanya ya? Apa kabar, Ukti? Sehat? Bertanya kok. Alhamdulillah. Mohon arahan ini, Mah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mega dan Pak Raymond yang telah menyampaikan materi. Saya sedikit terlambat, tapi saya alhamdulillah dapat materi pas. Di sini yang akan saya tanyakan, langkah seperti apa, karena kami temukan seperti yang Pak Raymond sampaikan tadi. Jadi orang yang pernah memberikan pupuk itu, Pilo slow release ya Pak ya, memang boomingnya yaitu untuk sawit. Nah, entah penjelasan apa yang didatangkan atau disampaikan orang pertama, kemudian begitu masuk, mereka mengatakan, non sewu ya, mohon maaf, ini jadi buruknya aja. Bohong, itu mah bohong, omong doang, iming-iming doang, buktinya seperti apa. Nah,
itu saat pemberian kita juga belum mengkaji banyak apakah saat pemberian pupuk pertama itu mereka ngecek dengan pH tanah atau seperti apa, atau hanya sekedar menjual iming-iming yang penting laku atau seperti apa, kami memang belum menggali banyak. Namun kemudian dengan bahasa itu membuat kita menjadi miris ya, menjadi minder sebelum turun. Aduh, saya mesti gali seperti apa. Ada sih gambaran, bayangan-bayangan. Oh, mungkin saya harus menggali apakah waktu itu pengecekan tanah atau seperti apa. Karena kita belum sempat ketemu. Ini sedang langkah akan ke situ. Terima kasih Pak Raymond, Mbak Mega Susanti, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ada Ukti Kartina dari SSW 17 Ya. menanyakan ini apa sih langkah-langkah kita menghadapi petani yang mungkin sebelumnya udah ada kegagalan dengan produk yang sama ya Ukti ya. Iya, betul. Mungkin Pak Raymond bisa jelaskan tadi karena Ukti juga ada telat sedikit ya Ukti ya. Ya, kepada Pak Raymond, silakan. Ya, baik Umi, terima kasih Umi. Saya di Pekanbaru Umi, saya menemukan 2-4% kejadian-kejadian seperti itu Umi. Tapi pada prinsipnya saya selalu menanyakan sama rekan-rekan kita, terutama petani-petani sawit, sudah berapa kali mengaplikasikan pupuk kilo ini? Gitu. Kalau seandainya hanya sekali pengaplikasian, artinya itu bukan berarti langsung ada perubahan terhadap batang sawitnya. Betul. Kalaupun ada perubahan, itu pun tidak terlalu signifikan, Umi. Kenapa? Iya. Karena di saat kita turun, kita harus mengetahui dulu tekstur tanahnya bagaimana. Jadi dengan cara seperti itu, dengan cara langkah seperti itu, kita bisa mencoba lagi mengambil hatinya petani itu untuk mengaplikasikan balik. Ya, kalau Bapak hanya sekali pemakaian, bisa jadi belum tentu ada perubahan. Karena selama ini Bapak sudah mengaplikasikan pupuk-pupuk kimia, gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi dengan narasi seperti itu kita insya Allah nanti perlahan mereka itu bertanya lagi, oh iya, saya baru sekali pengaplikasian gitu kan, dan tanah saya lahannya seperti ini. Nah mungkin seperti itu kira-kira Umi. Baik. Ya. Terima kasih Pak Raymond, Mbak Mega. Insya Allah Ya, jelas, sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ukti. Semoga yang disampaikan sama Bapak Raymond tadi bisa terjawab dan bisa untuk langkah-langkah Ukti dan timnya di lapangan nanti. Ya, ada pertanyaan yang lain, silakan. Diajak juga bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Heru Subagio, SSW 21, ingin bertanya sama Pak Raymond yang di Pekanbaru. Pertanyaannya begini Pak Raymond, nanti kalau seandainya kita menghadapi para petani yang ada di lapangan, terus kita prospek ke sana, Pak Raymond tadi bilang kalau di sana misalkan baru sekali, terus kita mungkin kalau baru sekali belum kelihatan hasilnya. Ya. Nah, terus kita kira-kira yang saya tanyakan berapa kalikah kita menggunakan pupuk itu baru terlihat hasilnya. Begitu Pak Raymond, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Mau dengan Bapak siapa tadi Pak? Pak Heru Subagio, SSW 21. Oh iya, di Jakarta. Karena ini dilihat dari Ibu Siti Sulastri. Ya, saya suaminya. Saya suami Ibu Siti Sulastri. Oh ya, Ibu suami. Ya, mungkin langsung Bapak Raymond jawab dengan pertanyaan Bapak tadi. Baik Pak, begini Pak Heru, di saat kita mengetahui bagaimana tekstur tanahnya di situ Pak, jadi mungkin langkah-langkah kita tuh memang ada tahapan dalam pengaplikasian.
tadinya mereka sudah mengaplikasikan pupuk best farm hanya sekali, mungkin 1 sampai 2 bulan ke depan kita harus mengaplikasikan lagi pupuk best farm-nya, Pak. Tidak mesti harus menunggu 3 bulan ataupun 4 bulan. Ini terkait dengan lahan yang sedikit bermasalah, dalam artian tingkat keasamannya tinggi, kebasahannya bermasalah. Nah, di situ kita bisa mempergunakan di 1 bulan ataupun 2 bulan baru kita aplikasikan lagi. Terlepas dari itu Pak Heru, makanya itu saya selalu menjelaskan kalau bisa di saat kita turun itu kita mengetahui tekstur tanahnya, sehingga langkah-langkah awal itu baiknya kita aplikasikan fotosintesa di saat lahan tersebut keasamannya sangat meningkat. Karena kandungan fotosintesa itu memberikan kestabilan dengan pH-nya yang begitu tinggi, tingkat keasamannya kan. Tanah ini kan ada 2 kategori aja Pak Heru yang perlu kita perhatikan. Tanah ini tingkat keasamannya perlu kita perhatikan, kebasahannya pun perlu kita perhatikan. Oh, gitu. Contoh Pak Heru, kita sepakat ya Pak Heru ya, di lahan sawit, sawit itu tanaman yang paling rakus terhadap air. Itu sawit 1 hari itu membutuhkan air 8 hingga 10 liter per hari. Nah, kalau kita bicara di lahan gambut yang sifatnya rawa, artinya ketersediaan air di situ sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Tapi kenapa sawit tersebut bermasalah? Iya. Mungkin keasaman ya. Nah, berarti kalau keasaman itu bermasalah, tambah kadar airnya pun bermasalah. Gitu. Sehingga makanya langkah awal yang harus kita terapkan itu, saya selalu jor dengan fotosintesa. Saya jor dengan fotosintesa, selang 4 sampai 5 hari, baru saya suruh rekan-rekan tani kita mengaplikasikan best farm. Jadi sebenarnya dalam pemupukan sawit itu kan 3 bulan sekali Pak ya, 3 bulan sekali. Tapi kalau tekstur unsur tanahnya bermasalah, saya selalu mengaplikasikan 2 bulan. Tapi diawali dengan fotosintesa. Saya menganjurkan selalu kalau rekan-rekan tani kita ada dolomit, silakan pakai dolomit dulu. Iya, pakai dolomit. Gitu Pak Heru, kira-kira Pak Heru. Siap. Terus izin Pak Remon. Ya Pak. Setelah umpamanya keasamannya itu, kalau kita stabilnya tuh kira-kira pH-nya berapa itu yang kita nggak perlu lagi pakai dolomit, pakai gitu, sudah stabil itu. pH-nya antara berapa gitu supaya bisa kita pemakaian pupuk filo itu. Ya. Kita bisa menggunakan pupuk filo itu di pH di lebih besar dari nilai nominal 7. Berarti melebihi dari 7 itu tingkat keasamannya bermasalah atau kebasahannya. Jadi pH yang ideal itu antara 5,5 sampai 6,5. Gitu Pak Heru. 5,5 sampai 6,5. Ya, itu khusus untuk pH yang ideal, terutama untuk tanaman sawit. Saat di atas 7 itu saya mengategorikan itu udah bermasalah dengan keasaman atau kebasahannya. Nah, kita bisa mengaplikasikan best farm. Kita bisa. Kalau seandainya kita memberikan fotosintesa dulu ataupun dolomit dulu, baru waktu berapa hari kita gunakan best farm, itu lebih kerjanya itu lebih menyeimbangi Pak. Karena dari kandungan fotosintesa, kandungan best farm itu memang mereka sejalan Pak, sejalan sekali. Sayangnya best farm tidak bisa dipergunakan untuk tanaman palawija gitu kan. Iya. Gitu Pak. Jadi yang Oke, terus Pak Remon ini nambah lagi boleh kan pertanyaan? Boleh, silakan Pak. Oh, datang aja ke rumah Pak Remon. Gini Pak Remon, Ya, kan siap, kita sebenarnya sudah mengaplikasikan ya ke petani umpamanya sekali. Nah, terus dia bilang, Pak, ini belum ada perubahan ini jadi gimana? Nah, terus kita jawabnya gimana ini kira-kira? Apa kira-kira sudah 2 kali pemakaian aplikasi atau 3 kali baru terlihat hasilnya itu bagaimana kira-kira itu? Oke Pak.
pengaplikasian yang pertama itu berapa lama dia memberikan informasi belum ada perubahan gitu? Itu sekitar mungkin 2 bulan, 3 bulan dia bilang belum ada nih reaksinya seperti biasa kayak gitu. Terus kita jawab gimana ini? Jadi gini Pak, kita bicara sedikit terkait masalah organik dan kimia. Ya, Memang kita jujur untuk tantangan besar Pak, untuk merubah mindset dari rekan-rekan tani ini beralih dari kimia ke organik itu sangat susah. Karena mereka udah terbiasa dengan kimia, dengan asumsinya kimia ini instan. instan ya, ya betul instan ya. Itu udah kita terus sudah instan. Jadi kimia ini berupa seperti doping Pak, rangsangannya kuat. Rangsangannya sangat kuat sehingga untuk hantaman ke tanah, sifat prosesnya ke tanah itu dia tidak peduli apapun nanti akhirnya ending tanah itu jadinya bagaimanapun, kimia ini tidak peduli, yang penting dia merangsang, mendoping. Ya. Nah, karena sudah terbiasa seperti itu pemikiran dari rekan-rekan tani, sehingga asumsi mereka sekali pemakaian kalau langsung 2 bulan itu langsung berubah gitu. Iya, betul. Masalahnya di situ gitu kan. Iya. Nah, dari situ kita mencoba untuk edukasi, memberikan penjelasan sedikit-sedikit, apalagi tanah Bapak udah terbiasa dipergunakan dengan kimia. Ini prosesnya kita baru kita membenahi dulu, memperbarui lah bahasanya Pak. Jadi iya. anjurkan Pak, selalu anjurkan pakaikan fotosintesa dan eco farming, baru aplikasikan best farmnya. Oh iya. Jadi jangan sampai rekan tani kita dengan sekali pemakaian langsung ada perubahan, jangan. Itu tantangan kita untuk menjelaskan ke mereka gitu Pak. Iya, terima kasih. Oke, jelas. Pola pikirnya agak susah dikit Pak. Tantangannya Iya. berat itu. Memang kadang-kadang begitu Pak Remon. Ini kan ada nih yang sudah dicoba nih di Palembang ya Pak ya. Itu saya kan tanya ini, kan kemarin waktu kalau nggak salah bulan Januari apa bulan apa ya, kita uji coba tuh. Jadi kan saya tanya nih perkembangannya gimana? Kayaknya masih biasa aja. Nah, bingung saya mau jawab apa. Oke, jadi terima kasih atas penjelasan Pak Remo. Jadi nanti kalau kita insya Allah mau ke sana, baru kita langsung kasih penjelasan langsung dengan para petani yang ada di sana gitu Pak. Lebih baik seperti itu Pak. Siap. Jadi kita langsung gitu kan. Tapi pada prinsipnya best farm ini pasti akan ada perubahan. Kalau kita mengaji dari kandungannya Pak, dia mikro dan makronya udah include itu udah lengkap sekali. Jadi tanah butuh makro. Tanah butuh makro, batang, buah, pelepah butuh makro. Apalagi ada mikronya. Mikro pun di kandungan di tanah itu pun udah lengkap semua. Apalagi di tanah kita ini bahan-bahan organik itu sudah ada Pak. Jadi tinggal menyatukan aja. Iya. Jadi makanya kalau Philo dikatakan dia tidak ada perubahan, itu bagi saya sih menilai mungkin hanya mereka terdoktrin dengan pemakaian kimia yang biasanya. Betul, iya. Itu saja saya selalu memberikan itu Pak. Betul. Terima kasih. Pada prinsipnya tidak pernah untuk mematikan. Siap. Paling pun stuck pun mungkin belum tentu sesuai dengan SOP-nya di saat pengaplikasiannya. Maka tadi saya bilang kalau bisa kita beri langkah-langkah awal. Langkah awal pakaikan ini dulu, baru kita aplikasikan Philo. Ada gitu Pak prinsipnya Pak. Ya. Terima kasih Pak Remon. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang sudah langsung bertanya ya, komunikasi dengan Bapak Remon. Sudah lengkap mungkin ya Pak ya jawabannya. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Ini ada di kolom chat. Itu Ibu Ima. Ibu Ima SSW 20 wah mitra baru nih. Ibu Kades ya. Ibu Kades di Pulau Mudo ini. Di Muara 2. Muara 2 maaf pun.
Ini pertanyaannya, apakah pupuk pilo yang dulu sama yang mungkin yang best farm sekarang itu sama? Karena alhamdulillah ada iparnya Ibu Ima ini sudah menggunakan pilo dan sudah menikmati hasilnya. Cuman waktu kita sharing kemarin ke sana, beliau nggak sempat menghadiri karena mungkin ada keperluan lain. Nah ini cuman menanyakan apakah sama pilo yang dulu dengan yang sekarang. Itu Pak Remon dari Ibu Ima di Muara 2. Baik. Bu, ini Bu Kades ya Bu Mega ya? Ya, Bu Kades. Apa kabar Bu Kades, sehat ya? Oke. Jadi gini Bu, bedanya itu hanya di mereknya aja Bu. Dulu kemasan itu mereknya Pilo, sekarang dinamakan Best Farm. Mungkin ada pertimbangan dari PT BES untuk merubah nama Best Farm itu Bu. Jadi kadang ada namanya disclaimer, namanya itu tuh bagian pupuk Pilo ini tidak semua lahan yang langsung ada berubah hasilnya dan ada juga langsung berubah hasilnya. Karena kita tahu tekstur tanah kita berbeda-beda ya Bu ya. Jadi mungkin di titik yang di Muara 2 itu alhamdulillah sekali pengaplikasian ataupun 2 kali pengaplikasian langsung ada perubahan. Artinya mungkin pas langsung sama pupuk Best Farm-nya Bu. Mudah-mudahan istiqomah selalu ya Bu ya memakai Best Farm Bu ya. Bu Kades. Ya, itu Ibu Ima dari SSW 20 di Muara 2. Jadi antara Pilo dengan Best Farm itu ada perubahan nama, ya, mungkin ada penyempurnaan sedikit dari kandungannya. Ya, sedikit ada perubahan. Ya. Lebih disempurnakan ya Bu Mega ya. Ya. Yaitu Ibu Ima. Nah, ini ada Ibu Wiji dari tadi ngangkat tangan nih. Silakan Bu Wiji dari SSW 11. Ya, terima kasih Bu Mega, luar biasa, dari jarak jauh pun ternyata kita bisa berjumpa sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Remon. Salam kenal juga. Saya Bu Wiji. Saya ada pertanyaan sedikit Pak. Saya ada mitra di Jambi. Beliau sih alhamdulillah baru pengaplikasian 2 kali sudah menunjukkan hasil. Terus ada lagi yang di lahan gambut ini Pak. Jadi selalu tergenang air. Bagaimana cara pengaplikasian sebelum best farming ini dengan fotosintesa atau eco farming? Sebaiknya dikocor dulu, sebaiknya dikocor atau bagaimana ini Pak? Jadi gini Bu, di saat ada lahan gambut ataupun lahan gambut yang berawa ya Bu ya, berair ya Bu ya, itu perlu kita ketahui bagaimana di lingkungan itu tuh ada nggak drainase airnya Bu. Artinya suatu pembuangan air di situ Bu. Oh iya, Kalau ada Pak. Ada ya Bu ya? Ya ada. Jadi kalau itu ada, itu akan lebih bagus Bu, akan lebih bagus sehingga tidak selalu tergenang air di situ, sehingga ada untuk outputnya air. Karena sangat berpengaruh kalau kadar airnya di situ bermasalah, dengan ada genangan air sangat berpengaruh Bu. Jadi untuk pengaplikasiannya memang kalau secara fotosintesa Bu, saya selalu memberikan ke rekan tani kita itu disemprot, tapi artinya kita buang aja di situ Bu. 1 tank misalnya Bu ya, 1 tank itu 1 cap itu kita semprotkan aja di lingkungan itu Bu. Oh. Ya. Karena dia tergenang. Itu perlu digali Pak. Dia Perlu tergenang kan? dikasih parit. Gimana Bu? Perlu dikasih parit melingkar di sekelilingnya tidak itu? Seharusnya kalau lahan rawa seperti itu Bu, drainase air harus ada Bu. Oh. Setidaknya 125 meter itu udah ada batas-batasnya gitu. Siap. Jadi kita mengaplikasikan fotosintesa
itu enak juga artinya kita nggak perlu menyemprot di rumputnya, setidaknya kita bisa menyemprot di sekitar air yang ada di lingkungan itu, Bu. Oh, jadi dia ikut langsung meresap ke dalam gitu Ya, ya. saya pernah melakukan seperti itu, Bu. Dan setelah beberapa hari saya langsung mempergunakan Ecofarming yang waktu itu masih original, Ecofarming original. Oh iya iya. Ya. Nah, di saat mengaplikasikan yang best farm atau pilo yang dulunya, saya bilang kalau bisa diturunkan sedikit, maksudnya kalau ada pembuangan airnya dikeringkan dulu di situ, Bu. Jadi baru bisa enak kita memberikan pemupukan atas best farm-nya. Oke, siap. Ya Ibu, apa infonya sih seperti itu, Pak. Terus ada kadang-kadang juga lagi dibuang dulu airnya melalui penyedotan atau seperti apa gitu, saking banyaknya air kan. Ya. Jadi kami tetap pantau walaupun dari jauh, kami tidak terjun langsung. Terus memang kendala di lapangan seperti itu. Jadi seperti yang Bapak katakan bahwa mindset mereka ini memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya untuk para petani ini. Itu benar-benar PR yang terberat buat kita, bahwa nggak semudah itu petani bisa menerima info-info pupuk organik yang kita bawa ini. Dan kita perlu kesabaran, betul-betul perlu kesabaran untuk menghadapi petani ini. Ya 1, 2, 3, alhamdulillah sudah mulai menunjukkan apa ya, bisa merasakan manfaatnya. Itu udah satu langkah yang luar biasa nih bagi saya pribadi gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan walaupun kami tidak terjun langsung, ya kadang terjun langsung, tapi kalau yang jarak jauh seperti Jambi dan Medan itu memang saya pantau terus melalui telepon, minta di video dan sebagainya seperti itu. Ya kadang selalu kita memfollow up seperti itu, Bu. Di situ Ya, pun ada rasa trust, rekan-rekan tani kita itu ada rasa-rasa trust terhadap kita, sehingga benar-benar kita bina, benar-benar kita bimbing mereka, Bu. Jadi mereka kan petani kan itu yang diharapkannya. Betul. Mereka itu yang diharapkan. Jadi di saat kita turun ataupun kita tidak bisa turun, setidaknya kita selalu menjalin komunikasi dengan mereka, Bu. Betul, betul. Tapi boleh dikatakan sama mereka, Bu, kalau bisa memang drainase air itu memang perlu kita terapkan di lahan-lahan rawa seperti itu. Iya, iya Pak. Ada juga waktu itu ada berapa hektar gitu juga ya sudah kita kasih, sudah kita aplikasikan sampai pembelian 2 paket apa berapa 6 paket ya waktu itu. Tapi karena petaninya ini memang gimana ya, nggak mengenal dunia luar, jadi mereka beranggapan ya udah dibuang-buang, maksudnya cuma ditebar-tebar gitu aja tanpa ada pembersihan gulma, terus yang rusak-rusak itu dipangkas dulu, tidak. Jadi mereka nggak mau apa ya, kayak nggak mau kerja keras, itu intinya seperti itu. Ada juga seperti itu, dan sayang sekali itu, padahal lahannya luas dan pohonnya banyak sekali. Ya alhamdulillah sih masih ada juga yang bisa menerima. Ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah besok bisa sampaikan lagi langsung ke mitra saya. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum Bu Mega. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Wiji, udah terjawabkah pertanyaannya dari Alhamdulillah Pak Remon? Sudah Bu Mega, terima kasih. Terima kasih Pak Remon. Waalaikumsalam. Baik, ini di kolom chat juga ada, itu Ibu Ning ya, dari SSW 19. Assalamualaikum Pak Remon, Uni Mega, izin bertanya, bagaimana caranya untuk mengecek pH tanah, tekstur tanah, dan kadar air di lahan yang mau kita tanam? Nah, silakan Pak Remon. Sebentar Ibu, Bu Mega, pertanyaannya gimana? Ibu Ning. Jadi bagaimana cara mengecek pH tanah, tekstur tanah, dan kadar air di lahan yang mau kita tanam? Pengecekannya. Silakan Pak Remon. Untuk pengecekan pH tanah mungkin Ibu memang harus
siapkan alat yang kan ada tuh alat yang seperti yang digitalnya ada, yang manualnya ada. Itu kita bisa bawa kemana-mana untuk mengetahui bagaimana sih pH tanah di tempat tersebut gitu kan. Dia baru ada tuh Bu, itu kan akan selalu di, nah seperti ini Bu, maaf. Ini kemana-mana saya selalu bawa Bu, seperti ini. Ini yang manualnya, dia ada jenis digitalnya. Jadi kalau kita datang ke lahan, inilah alat untuk mengetahui bagaimana pH tanahnya. Nah, untuk ini yang untuk pH tanahnya, ini ada untuk mengetahui bagaimana sih karakter ataupun kadar air yang ada di lahan, di titik lahan tersebut. Saya dua ini selalu saya bawa. Saya selalu bawa ini. Kalaupun nanti pH-nya bagus, tapi kadar airnya bermasalah, nah itu tidak menunjang dengan adanya pertumbuhan terhadap tanaman tersebut. Nah, saya fungsinya ini saya bawa, saya akan memperlihatkan bagaimana kerjanya fotosintesa itu, Bu. Dengan pengecekan dengan alat seperti ini, disitulah kita ketahuan ini kerjanya fotosintesa. Sehingga kadar air yang rendah di tempat di sumber titik tersebut bisa memberikan energi, memberikan kekuatan lah untuk memberikan asupan kepada batang, akar, dan tanaman tersebut gitu, Bu. Itu dari Ibu siapa, Bu Mega ya? Dari Bu Nining, Pak Remon. Oke, dari Bu Nining gitu. Jadi kalau pH-nya seperti ini, untuk mengetahui pH-nya seperti ini alatnya, dan ini untuk mengetahui, mengetes bagaimana sih kadar airnya itu, kekuatan ataupun powernya lah Bu. Nah ini sifat fotosintesa, proses kerja fotosintesa akan diperlihatkan prosesnya dengan alat ini Bu. Ya, kalau boleh tahu itu nama alatnya apa ya Pak Remon? Ini alat ukur untuk kesuburan tanah yang ada di kandungan airnya di situ Bu, serapan air di situ. Kalau kita nyari, kalau misalnya biasanya kalau di toko-toko pertanian ada kok Bu yang ada. Ini kan rencana saya mau mencoba eco farming di lahan mertua. Jadi saya pengen tahu caranya seperti apa. Nah, nanti biar dipraktekkan dengan suami dan mertua saya seperti itu, Pak Raymond. Iya, Bu. Lahannya mau tanaman apa itu, Bu, kira-kira, Bu? Tanaman padi. Kebetulan kampung mertua saya ada di Jawa. Jadi kita mau coba. Jadi suami bertanya, udah kamu tanya aja gitu, bagaimana caranya gitu. Ini seperti itu. Jadi saya yang bertanya, nanti suami saya mendengarkan seperti itu, Pak Raymond. Ya. Kalau di lahan-lahan sawah seperti itu, kalaupun kita misalkan nggak ada alat ukur pH tanah, ada kalau kita daerah beda-beda sih namanya, Bu. Kalau di kampung saya di Bukit Tinggi namanya rumput apa sih, rumput ambuang-ambuang, Bu, kalau namanya di Bukit Tinggi. Ambuang-ambuang. Itu menandakan pH-nya bermasalah gitu. Oh, seperti itu. Ya, mungkin di Ibu posisi di mana, Bu ya? Saya di Bekasi, tapi kalau lahannya itu ada di daerah Kebumen. Ya. Nah, kalau untuk palawija seperti padi, kalau saya menerapkan sama mitra-mitra saya di Sumbar, ya. Pengaplikasian fotosintesa, pengaplikasian eco farming premium, saya sarankan di awal dalam artian dalam kita untuk sebelum kita menabur padi untuk benih, di lahan itu kita semprotkan dulu, Bu. Disemprotkan dulu berarti, disemprotkan yang fotosintesanya ya, Pak? Saya semprotkan dulu fotosintesa, setelah itu selang berapa hari, 1 sampai 2 hari ataupun 3 hari, baru ditabur benih padi untuk biji padi untuk benih ya, Bu ya? Iya. Untuk benih, baru ditabur. Dan di sini kan variasi jenis padi itu kan berbeda-beda, Bu. Ada yang umur 1,5 bulan baru ditabur,
ada yang 1 bulan baru dicabut, bahkan ada nggak sampai 20 hari sudah dicabut, gitu Ya. kan. Nah, di saat 2-3 hari pengen mencabut benih padi tersebut, saya sarankan itu disemprot dulu dengan Disemprot fotosintesa dengan lagi. fotosintesa lagi. Selang 1 Jadi hari setelah itu, di saya awal semprotkan dan di lagi Heeh. ekofilmingnya. Mm-mm. Nah, Ya. tapi bersamaan saya anjurkan untuk menyemprot di lahan sawah. Ya. Bersamaan dengan hari yang bersamaan, semprotkan juga ke lahan sawah yang sawah tersebut jangan terlalu genang dengan air, sekiranya aja. Berarti di hari yang sama pada Di saat hari yang yang sama. pencabutan rumput ya, Pak? Ya, di hari yang sama. Setelah 2 hari baru Yang kita tadi setelah cabut. 2 hari itu, ya. Ya, baru kita cabut, baru kita pindahkan ke sawah. Saya selalu menerapkan seperti itu pada rekan-rekan tani saya yang di Sumbar yang terkhusus palawija seperti padi, Bu. Oh ya. Ya, insya Allah sih udah jelas. Ya, kita baru mau memulai menggunakan eco farming. Ya, mudah-mudahan nanti di lahannya cocok dan hasilnya mudah-mudahan insya Allah. Terima kasih Pak Raymond atas penjelasannya, Unimega. Sama-sama Ibu, sama-sama. Ya, terima kasih Bu Ning. Bismillah aja Bu untuk turun dengan produk pertanian, insya Allah. Nah, mungkin ada tambahan sedikit Bu Ning. Kebetulan kalau kami pun untuk pembelian alat itu Ibunda nggak jauh-jauh. Sebelumnya kami minta tolong itu sama AA Naufal. Oh iya, iya. Jadi Ya. AA juga kemarin itu juga titip pengecekan pH sama pengecekan kadar mineral air itu, bisa minta tolong sama Novel bisa. Ya, untuk alatnya ya Uni. Iya, tahu di online juga ada Bun, tapi kalau kemarin ya takut-takut salah kan, jadi titip ke Novel. Iya, nanti insya Allah saya bisa menghubungi Novel. Iya. Ya, itu aja Bu Ning. Ya, makasih Uni. Cukup penjelasan dari Bapak Raymond. Sudah jelas sekali. Terima kasih Uni Mega. Iya, sama-sama Bu Ning. Itu Bu Ning Tri dari SSW 19. Mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Di kolom chat juga belum ada. Oh, mungkin udah paham ya. Di kolom chat ada itu Bu Mega. Ya. Di kolom chat ada pertanyaan itu kolom tadi. Chat. Bentar. Oh ya ini dari Uding Fadila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uding Fadila SSW 21. Ingin tanya Pak Raymond, apa perbedaan pupuk eco farming premium dengan fotosintesa dan yang disemprotkan itu di tanahnya apa tanamannya? Karena yang saya tanam itu singkong, tapi yang diambil daunnya bukan singkongnya. Terima kasih. Maaf masih di jalannya itu dengan Bapak Uding Fadila ya dari SSW 21. Coba mungkin bisa langsung dijawab Pak Raymond. Baik, terima kasih Bu Iding Fadila. Bapak Iding Fadila. Perbedaan fotosintesa dan eco farming premium. Dulunya eco farming premium original memang terkhusus pada batang, daun dan buah. Dan sekarang eco farming premium udah include kandungannya itu bisa hantamannya ke tanah masih bisa, hantamannya ke batang masih bisa, ke daun masih bisa, dan ke buah masih bisa. Setelah pengaplikasian fotosintesanya. Kalau fotosintesa dan yang sekarang ini, terkhusus fotosintesa ya Pak ya, kalau saya selalu melakukan itu sifatnya kehantamnya ke tanah dulu Pak. Ke tanah. Proses kerjanya itu lebih berat di tanah.
bekerjanya itu lebih banyak di tanah, memberikan kenetralan terhadap pH tanahnya, memberikan kenetralan terhadap kadar airnya. Jadi kalau fotosintesa memang ada kandungannya untuk ke batang dan buah, tetapi lebih condong ke tanah fungsinya. Untuk pengaplikasiannya itu memang dikocor, bisa disemprot pun bisa. Kalau kita bicara di sawit, saya selalu memakaikan fotosintesa itu disemprot, mengelilingi rumpun sawitnya. Tapi kalau kita bicara di palawija seperti tanaman cabai, tanaman sayur-sayuran, saya menganjurkan tanah plus batang. Begitu juga saya samakan dengan eco farming premium. Itu Pak, kira-kira Pak Fadila. Oke, makasih Pak Remon informasinya. Iya Pak, sama-sama Pak. Itu dengan Bapak Iding Fadila dari SSW 21. Bapak Fadila kenapa nggak ubinya diambil ya Pak ya? Nggak singkongnya diambil Pak? Iya, yang diambil pucuk daun singkong. Oh gitu. Yang biasanya orang-orang kan ambil singkongnya. Saya justru malah yang saya ambil itu pucuknya untuk ke rumah makan. Ya, untuk ke rumah makan Padang. Oh gitu. Keluar gitu. Boleh, Ya. boleh Pak. Terima kasih Pak. Ya baik Pak, sama-sama. Itu dengan Bapak Iding Fadila penanaman singkong ya dengan menggunakan fotosintesa atau eco farming. Ya, mungkin masih ada yang lain mau bertanya, silakan. Secara langsung, lebih baik secara langsung ya daripada chat, jadi lebih enak komunikasinya. Di kolom chat belum ada. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Remon terkait oret-oretan. Jadi kebetulan mitra saya yang di Sumbar rata-rata mereka ada yang tanaman palawija, ada yang tanaman berupa seperti tanaman keras juga sejenis jeruk, durian, coklat dan secara detail lain seperti itu. Kalau saya untuk mengaplikasikan fotosintesa dan eco farming di saat mereka ingin menanamkan tanaman seperti cabai, saya selalu menganjurkan rata-rata kan petani-petani cabai, sayur-sayur itu kan mereka memakai plastik musa. Jadi boleh diaplikasikan dengan pencampuran dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Setelah itu kita sarankan untuk semprotkan fotosintesa, nah baru ditutup dengan plastik musa. Kalau kita bicara tanaman seperti palawija, seperti cabai. Begitu juga padi tadi yang saya jelaskan tadi sama Ibu yang di mana Bu Mega, yang padi tadi dari tahapan awal di benih itu saya sarankan untuk aplikasikan fotosintesa dan eco farming premiumnya. Dan kebetulan PT BES pun mengeluarkan produk yang namanya Eco Farming Protector. Eco Farming Protector itu memang diaplikasikan di saat di pertengahan di hari ke-14, antara 14 ke 30, saya menyarankan ke rekan tani saya untuk mengaplikasikan Eco Farming Protector. Karena untuk menjaga agar hama-hama segala macam terlindungilah tanaman tersebut gitu. Tapi pada prinsipnya Bu Mega, saya sepakat sekali sebenarnya hama-hama itu semuanya berasal dari tanah. Bukan bermasalahnya dari cuaca dan segala macam, tidak. Dari kurangnya pupuk dari segala macam tidak, tapi kandungan tanah selama ini kalau kita mempergunakan kimia sehingga kimia itu jadi bahan makanan lezat bagi hama. Baik itu jamur, baik itu ulat. Kalau kita bicara di tanaman cabai, itu banyak
di umur-umur 2 bulan ataupun 1,5 bulan, cabai itu selalu daunnya keriting. Ya. Nah, itu diakibatkan apa? Unsur hara tanahnya bermasalah selama ini mempergunakan kimia. Bukan berarti kimia kita just bermasalah, enggak juga sih. Tapi efeknya seperti itu. Jadi penyakit hama yang ada di tanaman-tanaman tersebut semuanya tergantung dari media tanam kita. Konsepnya seperti itu, Bu Mega. Nah, bagaimana cara kita untuk membenahi, mengembalikan unsur haranya? Disitulah kita masuk dengan program beralih kimia ke anorganik. Kira-kira gitu, Bu Mega. Mungkin masih ada pertanyaan. Waktu udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti Retno, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Mega. Sehat? Iya, Bu Mega, mohon maaf mau bertanya, untuk tadi kan ada kebun cabai ya, pertanaman cabai. Nah, itu saya pernah menemukan gini, pemupukannya itu dicampur dengan pupuk kandang dari ayam. Nah, menurut Pak Remon, dari kotoran ayam itu apakah bagus untuk pupuk cabai? Gitu. Masalahnya saya pernah juga menemukan ada kebun kangkung ya, kangkung bayam menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam, itu ternyata malah jadi putih-putih daunnya. Nah, kalau untuk cabai ini apakah itu bagus gitu? Itu aja, Pak. Terima kasih, Bu Mega. Ya. Assalamualaikum. Ya, Ibu Siti Retno. Ya, mungkin langsung dijawab aja Pak Remon. Untuk mengaplikasikan pupuk kandang terhadap tanaman cabai, itu sebenarnya tidak ada masalahnya, Bu, karena itu bagian dari pupuk organik. Sedangkan mungkin ada unsur tanah yang bermasalah, sehingga tanaman tadi yang Ibu sampaikan tadi ada yang daunnya ini, mungkin secara teknisnya gini, Bu, masalah dari hama penyakit pada tanaman itu ada beberapa faktor penyebab dari penyakit tanaman itu. Salah satunya dari iklim, dari suhu pencahayaannya, kelembapannya. Terus yang kedua dari genetiknya. Nah, yang ketiga dari kultur teknis kita pemupukan. Disitulah makanya banyak terjadinya permasalahan-permasalahan dari hama tanaman tersebut. Ada hamanya, ada ininya. Pada prinsipnya di pupuk kandang tersebut seperti kotoran ayam itu nggak ada sih bermasalah pada tanaman karena sifatnya organik. Di saat sifat organik ketemu dengan organik, kandungan tanahnya organik juga ada, dia lebih sinkron proses bekerjanya untuk asupan dari akar ke batangnya. Hanya saja penambahan aja nanti, penambahan pupuk apa yang kita terapkan nanti ke tanaman tersebut gitu, Bu. Disitulah faktor-faktornya dari kultur teknis penyiraman, pemupukan, dari genetiknya, dari iklim pengaruh juga kekeringan daun dan penyakit yang Ibu sampaikan tadi. Nggak apa-apa, Bu, di pupuk kandang juga nggak masalah, Bu. Bagus, Bu. Oke, terima kasih, Pak. Karena kan kemarin kita sarankan untuk menggunakan pupuk eco farming. Nah, beliau ini sudah menggunakan pupuk kandang dari kotoran ayam gitu kan. Nah, selama ini saya pernah lihat menggunakan pupuk kandang ayam ini kok jadi putih-putih daunnya gitu kan. Makanya saya bilang Pak menggunakan pupuk eco farming gitu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu Ibu Siti Retno dari SSW 15. Untuk kalau beliau ada pupuk kandang dengan penggunaan juga pupuk dari PTBS itu nggak ada permasalahan ya, mungkin ada ada dikasih jarak atau memang di ini dulu ya Pak Remon ya, di
dicampur terus didiamkan dulu beberapa hari. Itu ada yang metode itu yang di salah satu daerah mereka malah diolah tai ayam itu dengan menggunakan pupuk eco farming yang original, difermentasi ya misalnya, difermentasi, terus malah mereka menjual kembali pupuk itu gitu. Jadi kalau hanya pupuk kandang, mungkin dari kadar yang ada yang di kotoran sudah dikeringkan dulu Bu Mega. Mungkin kita nggak tahu tuh kebutuhan untuk tanaman itu sudah memenuhi atau melebihi ataukah kurang. Nah, dengan kita fermentasi dengan eco farming atau fotosintesa itu insya Allah lebih maksimal lagi. Bukan begitu Pak Remon? Ya benar Bu Mega. Itu Ibu Siti Retno dari SSW 15. Mungkin masih ada pertanyaan atau gimana? Udah nggak ada lagi? Apakah dicukupkan atau gimana, Pak Umi? Bu Mega? Ya. Ya. Sedikit untuk Bu Retno tadi soal cabai yang putih-putih itu kalau tai ayamnya, kotoran ayam itu masih kondisi lembab atau basah ya itu memang kan tidak bagus. Sebaiknya pupuk kandang atau pupuk tai ayam itu, kotoran ayam itu memang harus sudah kering mungkin dalam kurun waktu 1 tahun. Nah itu baru dipakai supaya untuk langsung ke tanaman itu tidak merusak tanaman seperti itu ya. Ya, coba langsung Pak Remon, ini kurang jelas. Ibu Wiji, yang Ibu Wiji yang tadi. Ya, itu tambahan dari Ibu. Jadi setidaknya dengan adanya pengeringan terhadap pupuk kotoran ayam tadi itu, semakin kering itu jadi bakteri yang ada di saat pupuk kandang itu basah, sehingga bakterinya itu tidak terlalu banyak, sehingga di situ di saat kering mengaplikasikan. Tapi saya juga pernah melakukan terapan itu Bu. Saya pernah menyarankan mitra saya di 3 minggu di saat penumpukan pupuk kotoran ayam, tapi ditutup dengan plastik ataupun terpal, sehingga setelah berapa hari saya sarankan untuk menyemprotkan eco farming dan saya suruh tutup lagi, saya suruhkan param lagi selama 2 minggu. Baru diaplikasikan. Saya nggak tahu metode dari Bu Wiji tadi ya Bu Mega ya. Ya Bu Wiji. Mungkin kotoran ayam tadi yang di saat basah langsung diaplikasikan ke tanaman, bisa jadi penyebabnya daun-daun itu memutih. Iya. Tapi pada prinsipnya pupuk kandang, apapun jenis pupuk kandang itu sifatnya itu memang organik yang sangat pas bekerja dengan kandungan yang ada pada unsur hara tanah. Gitu Bu. Iya, ya. Oke. Siap. Terima kasih Pak Remon. Ya, itu Bu Wiji. Makasih Bu Mega. Ya. Itu dari Bu Wiji ada tambahan tadi ya. Mungkin bisa ditambah jelaskan sedikit Pak Remon, mungkin dari pupuk itu apa sih yang sebenarnya yang dimakan sama yang dibutuhkan sama tanaman itu apa yang diambil, apakah pupuknya kah, apa ya mungkin Pak Remon yang bisa jelasin. Mike. Assalamualaikum. Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya mau nanya dulu ya Pak Remon. Ini saya Ibu Yuli dari SSW 21. Bagaimana cara pemakaian pilos lilis untuk tanaman kelapa yang maksudnya usianya baru ditanam 2 tahun.
Ya. Itu Pak. Baik Ibu Yuli Butar-Butar di mana Bu? Di SSW 21 ya Bu ya? Iya. Untuk tanaman kelapa itu pengaplikasian best farm, saya setiap tanaman keras, jenis tanaman keras ya Bu, tanaman tua itu, di saat umur 2 tahun ke bawah, saya mengaplikasikan dalam satu saset itu, saya bagi 2 Bu. Setengah lah bahasanya Bu ya, saya bagi 2. Nah, kalau tekstur tanahnya di lahan-lahan seperti tanah Sumatera, tanah merah ataupun tanah garam, saya memberikan 2 titik Bu. Di titik sini 1, di titik sebelah. Jadi saya berikan 2 titik, tidak 1 titik. Maksudnya setengah ini kan tadi 1 bungkus, 1 bungkus dibagi 2. Ya, saya bagi 2, tapi bungkus, saya bagi 2 itu berbeda tempat. Yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan, di tengah-tengahnya pohonnya Bu. Iya, 1 bungkus. Jadi tapi yang setengah itu Pak, yang setengah itu. Yang satu sasetnya itu saya bagi 2. Oh, 1 saset itu bagi 2. Jadi intinya 1 pohon itu 1 saset dong gitu. Ya, itu pun kalau tanahnya berupa seperti tanah garam, lahan gambut, ya kan, tanah aluvial, saya selalu menerapkan seperti itu. Tapi kalau tanahnya seperti tanah latosol, setiap satu batang tanaman yang umurnya 2 tahun ke bawah, saya selalu memberikan setengah, cukup 1 titik. Oh gitu. Jadi harus tahu tekstur tanahnya juga ya Pak ya? Ya, benar. Oke ya Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya Bu, sama-sama. Terus. Waalaikumsalam. Yaitu Ibu Yuli Butar-Butar dari SSW 21. Yuni Mega, makasih jelas Bu Yuli. Iya. Alhamdulillah. Iya. Ya, itu. Jadi sedikit tambahan Bu Mega, di saat kita bicara sawit ya Bu Mega ya, di saat saya melihat rekan-rekan tani kita di daerah Riau terkhusus, saya banyak menemukan cara pengaplikasian mereka dalam pemupukan. Di 1 batang sawit itu mereka selalu memberikan berupa cincin atau lingkaran. Cincin atau lingkaran, sehingga mereka mengaplikasikan pupuk kimia berupa urea ataupun dolomit, mereka mengelilingi dengan jarak dari 1 batang itu bisa 1 meter, 1,5 meter. Jadi seperti cincin dikelilingi. Nah, saya sempat ada sharing beberapa diskusi sama rekan-rekan tani tersebut. Saya bertanya, kenapa nih Pak kok pemupukan seperti dikelilingi seperti ini? Nah, banyak mereka berasumsi kalau di titik ini kita berikan pupuk, artinya di sebelah sini aja nanti perubahan yang bagus terhadap tanaman tersebut. Nah, kalau di titik ini kita kasih pupuk, di sini lagi yang bagus. Tapi kalau kita mengelilingi, artinya mereka akan bersamaan untuk perubahan terhadap batang, gitu. Jadi saya di situ saya membaca, saya bilang sama rekan-rekan tani, saya tanya lagi, Pak, yang dimakan sama akar itu apanya sih dari pemupukan Bapak? Gitu. Nah, banyak mereka yang bertanya, ya pupuknya lah gitu, yang inilah ya kan. Jadi di situ saya menjelaskan sebenarnya tanaman itu yang dimakan tanaman itu terhadap kita memberi pupuk bukan pupuknya sebenarnya, tapi kandungan air yang ada pada pupuk tersebut akan terserap masuk ke tanah, di situ dihisap sama si akar gitu. Jadi di situ saya selalu memberikan penjelasan sehingga tidak perlu kita mengelilingi, tidak perlu kita memberikan cincin dalam pemupukan terkhusus pada batang sawit. Cukup 1 titik apapun jenisnya pupuk, 1 titik aja kita berikan, itu mereka udah pupuk tersebut lambat laun akan mencair. Nah, serapan air itu yang ada di pupuk yang dihisap sama si akar. Apalagi kita mengaplikasikan filo dengan jarak 30 cm dari rumpun dan kita gali sedikit, 1 saset yang besarnya seperti itu. Kadang-kadang petani juga Bu Mega mempertanyakan, apakah cukup dengan 1 saset yang sebesar itu memberikan asupan nutrisi kepada batang gitu kan?
Kadang-kadang banyak juga petani bertanya seperti itu, sehingga saya bilang kandungan yang ada di best farm dia ada kandungan mikro dan makro, dan dimanapun kita menaruh pupuk ini, akar itu ibaratkan hidung kita, di mana kita berdiri di situ ada orang yang seperti memasak, apapun aroma pun bentuknya akan kecium. Secara kimia ataupun secara biologi kan kita tidak melihat bagaimana cara kerja akar mencari makanan, tetapi akan dicari sama akar, oh di titik sini kita memberikan pupuk best farm, akar akan mencari. Saya selalu beranalogikan seperti itu kepada rekan-rekan. Jadi mungkin pemupukan sawit yang mengelilingi itu bagi saya sih mungkin seperti suatu kemubaziran buat saya, Bu Mega. Jadi saya selalu menyatakan cukup satu titik aja, karena akar itu akan mencari, dan pupuk itu akan menyerap. Kadar air yang ada di pupuk itu akan menyerap lambat laun di tanah. Nah, apalagi sifat tanah bukan sifat padat. Kalau kita seperti menuang air di meja, kita akan melihat di bagian meja itu akan merembes air. Meja kita tahu sifatnya padat, apalagi tanah. Tanah sifatnya tidak padat, dia akan meresap. Begitu kita tambahnya, Bu Mega. Ya, Pak Remon, sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup, banyak sedikit kita sharing di sini, berbagi pengalaman juga yang kita jalani khusus di Riau dan Sumatera Barat. Mungkin untuk sesi tanya jawab juga sudah kita tutup mengingat waktu. Nah, mungkin saya ambil kesimpulan sedikit kepada sahabat yang lain. Yang pertama itu silaturahmi kita dengan petani itu memang lebih baik, karena turun ke lapangan minimal mengobati apa sih permasalahan petani, apa yang kendala di lapangan. Nah, kita bisa mengetahui itu. Terus nanti dengan pengecekan lahan juga kita tahu bagaimana SOP yang harus kita lakukan untuk lahan tersebut. Jadi kita memang harus turun ke lapangan. Jadi jangan hanya ini pupuk gunakan, nanti takutnya bagaimana yang terjadi di lapangan di sini gitu. Jadi hanya kayak seperti jual putus atau ini pupuk bagus, ini pupuk. Jadi mereka tidak nanti takut tidak ada perubahan, mereka langsung mengklaim produk ini nggak bagus. Atau yang disalahkan nanti adalah perusahaannya. Sementara kita yang sebagai mitra atau leader di lapangan, kita harus menjelaskan, memang minimal kita harus mengetahui produk-produk yang harus kita jelaskan kepada petani. Nah itu, terus untuk sedikit juga ada perubahan yang cukup farming original ke premium dan kilo ke best farm. Itu bukan hanya sekedar perubahan nama saja, tapi kemarin juga sempat Zoom dengan owner Pak Haji Febrian Agung, itu ada penyempurnaan dari yang lama ke yang baru. Itu aja. Nah, mungkin Zoom malam ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat karib yang mengikuti Zoom pada malam hari ini, juga pada yang ikut berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, kepada Ukti Kartina SSW 17, Ibu Siti Sulastri dan suami SSW 21, Ibu Ima SSW 20, Ibu Wiji SSW 11, Ibu Ningtri SSW 19, Bapak Iding Fadila SSW 21, dan Ibu Yuli Butar-Butar SSW 21. Semoga dengan apa yang kita pelajari malam ini atau saling sharing berbagi informasi, semoga bermanfaat untuk kita di lapangan nanti. Dan Zoom ini
Jika tidak kita tutup, dan saya sebagai moderator saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian, karena kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rijal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Rijal, apa langsung kepada Umi? Umi Langsung. Elis, apa Abi? Kami.